Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan taufik hidayah dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua dosa-dosa kita yang telah berlalu. Sekarang ini alhamdulillah kita akan mempelajari tentang macam-macam kiamat dan gambaran peristiwa hari kiamat. Yang pertama, macam-macam kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Hari kiamat terbagi menjadi dua macam. Kiamat sugro, dan artinya kiamat sugro itu kiamat kecil, dan kiamat kubro artinya kiamat besar. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro berarti kiamat kecil. Kiamat sugro adalah kiamat yang terjadi dalam skala kecil, seperti rusaknya sebagian kecil muka bumi dan berakhirnya kehidupan tiap-tiap makhluk. Contoh kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu ada bencana, gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, banjir bandang, dan kematian seseorang. Kematian seseorang termasuk kiamat sugro. Kita sering mendengar tetangga kita mengalami kematian, itu tanda-tanda kiamat sugro. Kita harus berpikir, oh sebentar lagi koyoke saya ini malaikat sudah mendekat di daerah sini. Kita harus berhati-hati ya. Itu merupakan nasihat bagi kita semuanya. Kemudian menjelaskan peristiwa kematian dalam ayat, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi orang yang bernyawa bukan hanya orang saja, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-185. Baik itu yang bernyawa manusia atau yang bernyawa hewan, bahkan malaikat pun itu akan mengalami kematian. Apalagi iblis ya, yang menjadi musuh ya, pasti semuanya akan mengalami kematian. Setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kebinasaan dan kematian. Kematian seseorang itu termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil, karena hanya dialami oleh sebagian orang dan tidak terjadi pada seluruh alam. Jadi semuanya itu akan pasti mengalami kematian, karena hidup di dunia ini itu hanyalah sementara, karena hanya tempat ujian. Paham ya untuk tentang ujian? Kalau kita pernah sekolah pasti ada ujiannya. Kalau diuji tadi itu lulus, maka dia akan naik kelas. Berarti orang ini sukses kalau lulus ujian. Kalau tidak lulus ujian, berarti dia tidak naik. Ibarat kita hidup di dunia pun itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kehidupan kita di dunia itu baik, maka berarti dia lulus dari ujian. Maka pahalanya, tempatnya ada di dalam surganya Allah yang telah dijanjikan. Tapi kebalikannya, kalau orang tadi itu tidak lulus, alias perbuatannya di atas dunia tadi itu jelek, amal kebaikannya lebih sedikit, dan lebih berat, lebih banyak
kejelekannya, apalagi orang kafir yang tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan, maka tempatnya ada di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari ujian, sehingga kita lulus ujian dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah janjikan. Allah itu maha adil. Siapa yang perlakuannya baik pasti dibalas dengan kebaikan pula. Siapa orang yang perbuatannya jelek pasti diazab oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat, keluarga kita selamat semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat kubro merupakan hari akhir. Kiamat kubro merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kedatangan kiamat kubro ditandai peniupan sangkakala oleh malaikat siapa? Malaikat Israfil. Ingat, Israfil, bukan Israel. Kalau malaikat Israel pencabut nyawa. Ini yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Peristiwa tersebut dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada pada di bumi ataupun di langit, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada di Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-68. Ayat tersebut memberikan pengetahuan kepada kita bahwa peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil itu dilakukan sebanyak 2 kali. Bahasa Inggrisnya 2 kali. Ya. Pada tiupan pertama seluruh alam semesta beserta makhluknya akan mengalami kehancuran. Jadi yang hancur itu bukan hanya manusia dan jin saja, tapi seluruh alam semesta. Kemudian setelah hancur ditiup lagi oleh malaikat Israfil. Pada tiupan yang kedua, manusia, jin dan semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dibangkitkan lagi oleh Allah setelah kematian tadi? Untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama di dunia. Jadi dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau amal kita baik, ya jawabannya atau balasannya dari Allah ya baik, yang tadi saya katakan tadi, ya. Kalau amal kita jelek, ya balasannya adalah azab. Na'udzubillahi min dzalik. Pada saat itulah kehidupan yang akan kekal abadi dimulai. Jadi setelah kematian di dunia, di alam kubur, kemudian ada tiupan sekali lagi yang kedua, yaitu tiupan di mana semua makhluk Allah, baik itu manusia ataupun jin, itu bangkit lagi dari kuburnya. Setelah bangkit, maka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar.
Jadi mulai dari Nabi Adam, ya, mulai dari Nabi Adam, terus umatnya Nabi Adam, terus sampai umatnya yang Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sampai akhir sekali, ya, orang yang mati terakhir sekali, pokoknya semuanya akan dibangkitkan oleh Allah pada ketiupan yang kedua. Allah akan membangkitkan semuanya untuk dipertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Makanya kita jangan bermain-main di atas dunia. Jangan sampai menyepelekan amal perbuatan, baik perbuatan yang kecil ataupun yang besar. Jangan menyepelekan perbuatan jelek yang kecil. Jangan menyepelekan perbuatan yang kecil, amal baik. Sekalipun kita mengambil kotoran atau sampah di dalam masjid yang secuil, ya, mungkin ada di dalam masjid ada kotoran kecil, terus kita ambil, kita buang, ya, walaupun sekecil apapun, baik itu amal baik ataupun amal jelek, jangan pernah disepelekan, apalagi sampai berbuat kejelekan kepada orang tua kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan yang jelek, ya, agar kita mempertanggungjawabkan amal kita ini dibalas dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambaran peristiwa hari akhir. Kepastian waktu kedatangan hari akhir dan peristiwa yang terjadi pada hari tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran-gambaran peristiwa hari akhir dalam Al-Qur'an. Gambaran peristiwa yang terjadi saat hari akhir dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya di surat At-Takwir ayat 1 dan 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah, Ibnu Abbas di sini itu awalnya tadi apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, itu arti dari surat At-Takwir ayat yang ke-1 dan yang kedua. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan maksud daripada apabila matahari digulung adalah matahari menggelapkan alam. Jadi matahari sudah tidak bersinar lagi. Menurut Al-Aufi, kalimat tersebut menunjukkan bahwa matahari menghilang. Jadi tidak ada matahari lagi. Jadi kehidupan di alam dunia ini hanya gelap saja, ya, keadaan malam saja, karena tidak ada matahari lagi, karena sudah digulung oleh Allah. Di surat At-Takwir yang pertama tadi, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Kemudian kedua pendapat tersebut menjelaskan pada hari akhir cahaya matahari akan redup dan bintang-bintang berjatuhan ke permukaan bumi. Yo, bayangkan ya, bintang-bintang yang ada di langit itu berjatuhan menabrak ke bumi kita, ya, ke permukaan bumi. Padahal bumi kita itu kecil kalau dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di mana? Di langit. Seandainya kita bisa bayangkan kita bertabrakan dengan
bis saja atau ditabrak oleh kereta api itu sudah rasanya kayak ya naudzubillah min dzalik rasanya ya, apalagi ini ditabrak oleh bintang, bagaimana kehancurannya ya. Kemudian tanda-tanda gambaran yang lain ada air laut dan air sungai semuanya meluap. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Akan tetapi pada hari akhir air laut maupun air sungai meluap sehingga terjadi banjir dahsyat. Peristiwa tersebut dijelaskan pada ayat surat Al-Infitor yang berbunyi wa idzal biharu fujjirat wa idzal kuburu bu'athirat, yang artinya dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ini surat Al-Infitor ayat ke-82, ayat yang ke-34. Nah, surat Infitor yang ke-82 ayatnya yang ke-3 dan 4. Kemudian manusia berlarian bagaikan laron beterbangan. Pada saat hari akhir terjadi, manusia akan berlarian ke sana kemari mencari perlindungan. Mereka berlarian bagaikan laron yang bertebangan. Kita tahu ya, hewan laron itu biasanya pada musim hujan, laron-laron itu kalau berterbangan banyak yang saling bertabrakan ya. Coba perhatikan, ada ayat yang berbunyi al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, yang artinya hari kiamat, pada hari kiamat itu, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ini arti dari surat Al-Qari'ah ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Nah, jadi ayat 1, 2, 3, 4 itu gambaran dari manusia pada hari kiamat nanti berlarian bagaikan laron yang bertebangan. Kemudian gunung juga berterbangan bagaikan kapas. Gunung merupakan tiang bumi yang berdiri dengan kukuh. Nah, gunung itu sebenarnya sebagai tiang. Jadi istilahnya pakunya bumi agar tidak terjadi banyak goncangan ya, agar kokoh. Nah, tapi pada hari akhir gunung-gunung tersebut akan berterbangan bagaikan kapas. Bagaimana beratnya kapas? Tahu kapas ya? Seberapa beratnya kapas itu? Nah, nanti gunung-gunung tersebut akan berterbangan, saling berbenturan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takunul jibalu kal ahnil manfush, yang artinya dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan gunung-gunung yang beratnya seperti itu, seperti apa ya? Ya seperti kapas tadi itu yang tertiup angin. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak sampai mengalami hari itu. Kemudian gempa yang dahsyat pada hari akhir
bumi akan diguncangkan sehingga terjadi gempa yang dahsyat. Coba perhatikan firman Allah yang berbunyi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Itu arti daripada surat Al-Zalzalah ayat ke-1, ayat ke-2, dan ayat yang ke-3. Jadi 1 sampai 3 dari surat Al-Zalzalah. Ayat-ayat tersebut memberikan gambaran nyata tentang peristiwa hari akhir. Setelah mempelajari ayat-ayat tersebut, maka hendaknya kita semakin beriman, semakin bertambah keyakinan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah untuk mendapatkan perlindungan dari kedatangan hari akhir. Oleh karena itu, perbanyak-banyaklah kita mulai sekarang untuk beramal baik dan berhenti dari perbuatan-perbuatan yang buruk, apalagi sampai durhaka terhadap orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya selamat, dan mudah-mudahan keluarga kita selamat, dan juga family kita selamat semuanya, dan juga kaum muslimin dan muslimat semuanya selamat dari fitnah yang besar ini. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni semua dosa-dosa kita. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan kita ambil buah dari apa yang kita pelajari tadi, yaitu kita menambah keimanan kita dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah tahapan yang di video yang akan datang, kita akan mempelajari tahapan peristiwa setelah hari akhir. Karena setelah hari akhir itu ada tahapan-tahapan. Yang pertama ada tahapan alam barzah. Yang kedua ada tahapan hari kebangkitan. Yang ketiga ada hari pengumpulan. Yang keempat ada hari perhitungan dan pertimbangan amal. Yang terakhir yaitu surga dan neraka. Karena di akhir nanti tempatnya hanya ada 2. Kalau gak surga ya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.